Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isatul Munawwarah akan mempresentasikan tentang pembelajaran demokrasi. Pembelajaran demokrasi ini adalah bukan sekedar definisi yang dimana dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tetapi secara esensialnya ini adalah proses yang dimana pendidikan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan warga negara agar tetap berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan yang demokratis ini. Jadi, dalam pembelajaran demokrasi ini terdapat nilai-nilai, terdapat manfaat dan ciri-cirinya. Maka saya akan menjelaskan tentang hal-hal tersebut. Baik, di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang aspek utama pembelajaran demokrasi, yang dimana itu adalah aspek kognitif atau pemahaman. Seseorang belajar sebagai sistem struktur demokrasi ini seperti pada prinsip kedaulatan, sistem pemerintahan, sejarah pembelajaran bagaimana dulu demokrasi itu tumbuh. Jadi, prinsip kedaulatan ini adalah yang dimana memahami bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yang dimana seperti pemilihan presiden itu biasanya kan pemenangnya itu diambil dari suara rakyat, begitu. Terus yang kedua itu sistem pemerintahan. Ya, sistem pemerintahan itu adalah mengetahui cara kerja lembaga negara, hukum dan hak asasi manusia. Terus sejarah, yang dimana kita itu harus mempelajari tentang bagaimana demokrasi itu tumbuh dan tantangan yang dihadapi di masa lalunya. Yang kedua itu adalah aspek efektif. Aspek efektif ini lebih ke sikap dan nilai. Ini adalah menyentuh pada perasaan dan etika, meliputi toleransi, empati, dan keterbukaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi. Toleransi itu adalah menghargai antara perbedaan suku atau agama atau pendapat. Jadi sebagai rasa toleransi kita harus menghargai yang beda agama atau beda suku atau beda pendapat. Yang kedua itu empati. Empati itu adalah kemampuan untuk melihat perspektif orang lain sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga itu adalah keterbukaan sikap. Keterbukaan sikap itu menerima kritik dan mau mengakui jika pendapat lain itu yang lebih baik, begitu. Nomor 3 itu adalah aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik ini lebih ke keterampilan dan praktik. Pembelajaran ini melibatkan pada aksi nyata dan nilai-nilai toleransi menjadi kebiasaan dan contohnya itu seperti dialog dan debat, yang dimana belajar berargumen secara rasional tanpa menyerang pribadi lawan bicaranya. Yang kedua itu mengambil keputusan bersama. Jadi pengambilan keputusan ini tidak hanya satu orang yang memutuskan, tapi mengambil keputusan secara bersama-sama dan mengambil keputusan yang baik dan efektif. Melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau pengambilan suara dalam voting. Terus yang ketiga itu partisipasi aktif. Partisipasi aktif itu terlibat dalam kegiatan sosial atau organisasi yang berdampak dan kepentingan umum. Jadi, pada pembelajaran demokrasi ini terdapat ciri-ciri yang harus kita pelajari. Ciri-ciri dan sikap demokrasi. Ciri-ciri dan sikap demokrasi ini tidak memaksakan pendapat, mau mendengarkan orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, dan menghormati aturan yang berlaku, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Jadi di sini sikap demokrasi itu tidak boleh memaksakan pendapat. Memaksakan pendapat itu yang dimana apabila pendapatnya itu kurang baik atau kurang efektif, kita tidak boleh memaksakan pendapat ini
diambil begitu. Jadi mau mendengarkan orang lain, kita tidak boleh hanya mendengarkan satu orang atau hanya orang lain mendengarkan pendapat kita sendiri. Kita harus sama-sama mendengarkan pendapat orang lain dan tidak boleh hanya menyuruh orang mendengarkan pendapat kita, mengutamakan kepentingan bersama. Jadi tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi, kita harus mengutamakan kepentingan bersama-sama dalam sikap demokrasi ini. Terus menghormati aturan yang berlaku, kita harus menghormati aturan yang berlaku yang ada pada peraturan demokrasi itu. Tidak boleh sembarangan atau mengambil peraturan itu semaunya kita. Jadi kita harus menghormati semuanya peraturan yang ada pada demokrasi yang berlaku. Menyelesaikan masalah secara musyawarah. Jadi menyelesaikan masalah secara musyawarah ini, apabila ada masalah, kita tidak boleh kalau menyelesaikan masalah ini dengan bertengkar, dengan berdebat dan semacamnya. Jadi kita harus bermusyawarah terlebih dahulu. Dan adapun manfaat pada pembelajaran demokrasi ini, yang dimana nomor satu itu menciptakan hubungan yang harmonis. Menciptakan hubungan yang harmonis ini adalah pembelajaran demokrasi itu mengajarkan sikap menghargai sehingga hubungan antar individu itu menjadi lebih rukun dan damai. Terus yang kedua itu melatih keberanian dan menyampaikan pendapat. Nomor dua itu adalah melatih keberanian menyampaikan pendapat, yaitu seseorang itu belajar berbicara, menyampaikan ide dengan percaya diri. Namun, dalam penyampaian materi ini, seseorang itu harus tetap sopan dan mengikuti aturan yang ada di dalam demokrasi ini. Nomor 3 itu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Jadi menumbuhkan rasa tanggung jawab ini, setiap orang yang belajar itu harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah disepakati bersama. Nomor 4 itu adalah mengurangi konflik dan pertengkaran, yang dimana masalah itu dapat diselesaikan dengan musyawarah atau diskusi. Jadi tidak boleh menyelesaikan masalah itu dengan kekerasan, emosi yang berlebihan, itu tidak boleh. Nomor 5 itu membentuk karakter warga negara yang baik. Pembelajaran demokrasi jadi membentuk pribadi ini menjadi lebih disiplin, toleransinya peduli, dan menghormati hak orang lain. Jadi cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, dan ada kesimpulan yang harus saya sampaikan, yang dimana kesimpulannya itu adalah perilaku demokrasi harus terus dikembangkan tentram di era keterbukaan informasi agar kebebasan yang dijamin UUD NRI tahun 1945 itu dapat dijalankan dengan bertanggung jawab dan bijaksana. Jadi sekian presentasi tentang pembelajaran demokrasi dari saya, Issatul Munawwarah NIM 48. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.